Seru banget nih main game. Kalau kita ngomongin soal HP gaming, pasti salah satu nama yang langsung muncul di kepala adalah ROG. Dan sekarang Asus kembali meluncurkan jagoan barunya, ROG Phone 9 FE. Seri FE ini bukan cuma sekedar versi terjangkau, tapi tetap mempertahankan DNA gaming yang jadi ciri khas ROG. Semenarik apa? Yuk kita bahas. Let's go! Kalau kamu udah lama naksir sama ROG Phone tapi dompet belum bersahabat, sekarang saatnya senyum-senyum nih. Karena Asus resmi ngerilis ROG Phone 9 FE varian paling masuk akal dari seri ROG Phone terbaru. Jangan salah, meskipun embel-embelnya FE alias Fan Edition, performanya tetap sangar. Banyak yang awalnya skeptis, ngapain sih Asus bikin FE? Ini bukan cuma soal HP gaming terjangkau guys, tapi juga kompetitif banget buat kelas flagship gaming. Menarik kan? Nah sebelum lebih lanjut kita lihat dulu nih paketan penjualannya. Bentuk boxnya berwarna hitam seperti ini dengan ada tulisan ROG Phone 9 FE di atasnya. Di dalamnya berisikan ada hard case dan juga SIM tray ejector. Dan ketinggalan ada device ROG Phone 9 FE beserta kabel charger Type-C dan kepala chargernya dengan warna hitam khas gaming. Desain. Meskipun ini seri terjangkaunya, tapi begitu kamu pegang ROG Phone 9 FE langsung terasa premiumnya. Bodinya berbahan metal solid dengan build quality yang rapi dan tangguh. Nah, untuk anime vision juga disediakan di sini. Tapi nggak bisa main game ya, seperti yang di seri Pro. Kalau udah gini sih baru keren ya, walaupun Fan Edition, namun masih dikasih fitur yang keren kayak gini. Bentuk kameranya juga dinamis nih, nimble seperti ini. Lalu ada aksen garis serta logo di belakangnya. Nah ini nih yang nambahin kesan gamersnya. Back covernya ini menggunakan finishing matte, sehingga tidak meninggalkan bekas sidik jari. Pada bagian modul kameranya juga terdapat tulisan ROG yang bikin makin gaming lagi. Jujur, aku sih suka ya sama desainnya. Dan kalau dipakein casingnya juga masih kelihatan keren, mantep nih pokoknya. Sisi-sisinya mengotak dengan lengkungan pada ujungnya. Jadi untuk dipegang buat main game, gripnya nih masih tetap enak. Pada bagian bawah smartphone-nya terdapat jack audio 3.5 mm, speaker, slot SIM tray dengan tipe sandwich dual nano SIM, dan ada port Type-C-nya. Ada satu lagi port Type-C di bagian kiri, di posisi yang pas buat ngecas sambil main game. Di sisi satunya ada tombol power dan volume pengeras suara. Oh iya, di sini juga ada nih air trigger L1R1-nya ya. Layar. Lanjut ke layar. Panel yang dipakai adalah LTPO AMOLED 6,78 inci. Visualnya tajam dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya juga bisa tembus sampai 185 Hz loh, yang pastinya ngasih pengalaman scrolling dan gaming yang super halus dan ultra responsif. Main game kompetitif kayak PUBG atau COD Mobile jadi makin akurat dan cepat dalam gerakan. Layar ini juga cocok banget buat nonton anime atau film. Warna hitamnya pekat, kontrasnya tinggi, dan brightness-nya pas buat dipakai di dalam maupun luar ruangan. Bezelnya juga tipis, bikin layar terlihat lebih luas, dan keseluruhan pengalaman visual benar-benar memuaskan. Sertifikasi IP68 juga bikin kita makin tenang kalau main di luar ruangan. Kehujanan atau keciprat air pun gak jadi soal. Warnanya juga gak kaleng-kaleng nih. Aku coba color gamut test dengan 3 mode warna. Pada mode optimal dapat 99% sRGB dan 97% DCI-P3. Di mode natural malah 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Dan terakhir mode sinematik dapat 99% sRGB dan 98% DCI-P3. Buat kamu yang suka kalibrasi warna atau butuh akurasi buat konten, ini udah cakep banget. Touch sampling rate-nya mentok di 500 Hz dan bisa deteksi hingga 10 jari secara bersamaan. Buat main game MOBA ataupun game FPS, gerakan tangan kamu bakal ditangkap dengan cepat dan presisi. Multitouch-nya juga responsif. Cocok banget nih buat kamu yang suka main game kompetitif atau ngedit video di HP. Performa. Ngomongin soal performa, ROG Phone 9 FE dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi ketiga dengan clock speed sampai 3,3 GHz. Ini adalah salah satu chipset yang masih terkencang hingga tahun ini. Dibarengi dengan GPU Adreno 730, HP ini siap melibas semua game berat,
tanpa ampun. Multitasking juga ringan berkat RAM LPDDR5X 12GB dan penyimpanan internalnya menggunakan UFS 4.0 256GB. Performa smooth banget walau kamu buka banyak aplikasi atau main game berat sambil streaming. Berlanjut ke pengujian performa. Aku mulai dari AnTuTu benchmark dulu ya. Hasilnya sih udah bikin puas nih. Tembus di angka 2.171.843 poin. Lanjut aku buka 3D Mark dan di Solar Bay dapat skor 8.723. Sementara di Slingshot dan Wildlife udah tembus maxed out. HP ini udah terlalu kuat sih buat standar benchmark biasa. Lalu di Geekbench 6 aku juga dapetin 2.219 untuk single core dan 6.871 untuk multicore. Untuk CPU throttling test selama 30 menit, performa rata-ratanya tetap di sekitar 81%. Lanjut lagi ke GFX Bench buat ngetes kemampuan grafisnya di Aztec Ruins, OpenGL dan Vulkan. Dua-duanya dapat 110 sampai 120 fps. Dan di T-Rex Offscreen bisa tembus sampai 537 fps. Buat main game sih ini udah lebih dari aman pastinya ya. Uji game. Sekarang kita tes gaming. Aku cobain Wuthering Waves. Aku set di grafis high dan 60 fps. Dan hasilnya mulus banget. Frame rate rata-ratanya stabil di 60 fps tanpa drop. Bahkan pas lagi banyak musuh dan efek visual. Suhu maksimalnya sih nyentuh 44 derajat. Tapi tangan aku nggak ngerasa overheat sih karena sistem pendinginannya udah cukup bagus. Selanjutnya aku coba PUBG Mobile dengan settingan smooth dan frame rate di Extreme Plus. Di sini HP ini bisa jalan stabil di 85-90 fps dengan rata-rata di 86 fps. Suhunya juga adem di kisaran 40 derajat. Sensasi mainnya beda sih, kayak lagi pakai layar monitor 120Hz di tangan sendiri. Smooth banget. Terakhir aku cobain Honor of Kings, game MOBA yang lagi rame banget nih. Aku set semua di ultra setting dan hasilnya malah bikin aku senyum sendiri nih. FPS maksimal bisa tembus di 128 fps dan rata-ratanya di 122 fps. Lagi-lagi, suhu tetap stabil di angka 40 derajat. Ini bukti kalau ROG Phone 9 FE benar-benar gaming monster nih. Menarik banget kan? Smartphone Fan Edition yang satu ini, kamera. Sektor kamera di ROG Phone 9 FE ini juga cukup lumayan. Kamera utamanya pakai sensor Sony IMX890 50 megapiksel dengan ada OIS. Kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dan ada juga kamera makro 5 megapiksel. Untuk kamera depannya pakai sensor 32 megapiksel RGBW. Harusnya sih cukup buat kebutuhan konten kamu ya. Kamu lihat aja nih hasil tangkapan kamera menggunakan ROG Phone 9 FE. Nah, ini untuk perekaman Full HD 30 fps untuk si ROG Phone 9 FE 9 FE ya. Kita sambil jalan. Ini Full HD 30 fps dan dia bisa pindah ke lensa ultrawide juga ya. Ultrawide ini satu. Ini sambil jalan. Untuk stabilisasinya lumayan oke kalau di preview layarnya. Kita lihat yang hijau-hijau. Terus SDR-nya oke sih, untuk warnanya lumayan kontras ya kalau dilihat. Coba ultrawide nya. Ini ultrawide nya. Nah, ini untuk perekaman Full HD 60 fps dari si ROG 9 FE ini. Kita sambil jalan lagi deh. Lihat warnanya gimana, color tone-nya. Ini juga bisa pindah ke ultrawide ya. Bisa pindah ke ultrawide. Terus balik ke kamera 1. Untuk HDR-nya coba. Untuk warnanya tone-nya agak berubah ya. Kalau jalan. Bisa zoom. Udah bisa zoom cuman di drag gitu, bukan pakai tombol ya. Oke, ini zoom 2 kali. Terus mentoknya dia zoom 4 kali. Oke. Balik ke 1 kali. Oke. Nah, ini untuk perekaman 4K 30 fps. Yang 4K 30 fps juga bisa ke kamera ultrawide nya. Coba lihat dynamic range nya. Oke, ini lensa nomor 1. Terus kita ke ultrawide. Ini 4K 30 fps sambil jalan. Ini masih di lensa ultrawide. Kita ganti ke kamera 1 kali. Lumayan lah ya. Kalau di sini sih masih lumayan goyang ya. Kita
coba zoom. Ini zoom 2 kalinya, ini zoom 4 kalinya. Oke. Nah, ini untuk perekaman 4K 60 fps nya. Kalau yang 4K 60 ini nggak bisa ke lensa ultra wide, jadi dia di kamera utama aja. Dan image range juga oke. Sambil jalan, ini 4K 60 fps, 4K 60, dan image range juga lumayan ya. Untuk di bagian shadow-shadownya ini lumayan gelap sih. Stabilisasinya kelihatan mulus. Nah, untuk si ROG Phone 9 FE ini, dia ada fitur namanya Hyper Steady, dan itu cuma bisa diaktifin pas lagi di resolusi Full HD doang. Ini Full HD 60 fps pakai fitur Hyper Steady. Perekamannya si ROG Phone 9 FE ini, untuk kamera depannya cuma bisa di Full HD 30 fps saja, jadi nggak bisa Full HD 60, nggak bisa 4K juga, cuma di Full HD 30 fps atau 30 fps. Ini kita coba sambil jalan untuk lihat stabilisasinya dan HDR juga. Kita begini, HDR masih agak kurang ya kalau dilihat dari sini. Oke, di mana? Lalu kita coba jalan keluar deh, jalan keluar yang nggak ada atapnya. Coba ke depan. Untuk HDR nya gimana? Untuk gedung-gedung masih kelihatan jelas, masih kelihatan jelas. Coba gini. Baterai besar. Dengan kapasitas 5500 mAh, baterai di ROG Phone 9 FE ini tahan lama banget. Main game 1-2 jam masih nyantai. Dan kalau buat harian seperti YouTube, scroll medsos, chat bisa tembus seharian penuh. Dan waktu kamu kehabisan baterai, jangan khawatir guys. Ada 65 watt charger yang bisa isi daya dari 0 ke 100% cuma dalam 39 menit aja. Sayangnya di versi FE ini wireless chargingnya masih absen ya. Sayang banget sih, tapi yang namanya juga seri FE. Kalau mau lengkap sih bisa ambil yang ROG Phone 9 Pro ya. Hehe. Oh iya, performa baterainya juga lumayan nih. Nonton video 1080p selama 30 menit cuman berkurang 4%. Scroll TikTok dan Instagram selama 30 menit berkurang 5%. Dan main game 30 menit turun sekitar 11%. Masih dalam kategori awet banget buat HP sekuat ini. Kesimpulannya ROG Phone 9 FE beneran jadi HP gaming yang solid banget. Layarnya tajam dan responsif, performanya buas, dan hasil uji gamingnya bener-bener bikin puas. Meskipun ada beberapa yang dihilangkan dari seri FE ini, tapi setelah aku coba ROG Phone 9 FE, jadi bukti kalau Asus serius ngasih pilihan terjangkau buat gamers. Bagus lagi produknya. Walaupun udah kenceng, ada air trigger button, sama ada lampu di belakangnya. Tapi balik lagi sih, kalau kamu mau full gaming phone secara lengkap, pasti aku akan tetap nyaranin untuk ambil ROG 9 Pro. Setelah aku pakai dan diuji langsung, kayaknya ROG Phone 9 FE ini Fan Edition yang gak begitu terasa terjangkaunya. Asus bener-bener tahu gimana bikin HP gaming tetap powerful, tetap keren, tapi dengan harga yang lebih masuk akal. Meskipun ada beberapa fitur flagship yang absen, tapi secara keseluruhan, performa, layar, dan pengalaman gamingnya tetap terasa premium. Kalau kamu cari HP buat push rank, editing, atau sekedar tampil beda, ROG Phone 9 FE ini wajib banget masuk wishlist kamu. Harganya segini ya guys.
Cek langsung link di deskripsi ya buat info harga dan promo terbarunya. Gaskeun sebelum kehabisan. Terima kasih guys telah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.